Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, hebat, dan luar biasa buat kita. Selamat datang kembali di program Andre Talabesi TV. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang selalu mengikuti program Andre Talabesi TV. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan dan diberkati dengan khotbah-khotbah saya. Puji nama Tuhan. Terima kasih karena Bapak Ibu Saudara selalu mengikuti akan program ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan memberi tema kelemahan kita adalah kekuatan kita. Saudara, kelemahan kita adalah kekuatan kita. Saudara, banyak orang mengatakan, wah, kekuatan kita kalau kita punya fisik yang kuat. Seperti saya dulu petinju, saya harus punya fisik yang kuat. Saya harus melatih badan saya, tubuh saya begitu rupa supaya saya kuat, saya menjadi juara. Saudara, itu versi dunia. Tetapi versi Tuhan mengatakan kelemahan kita adalah kekuatan kita. Amin. Saat kita lemah, disitulah kuasa Tuhan ada pada kita. Haleluya. Saudara, ingat, pikiran manusia dan Allah itu bagaikan langit dan bumi. Manusia berpikir kuat, sehat, strong. Dia akan hebat. Tetapi beda dengan Tuhan. Lemah, tak berdaya. Disitulah kekuatan kita, anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya akan membagikan ada beberapa hal pada malam hari ini. Pertanyaan buat kita. Mengapa kita yang lemah harus ditolong oleh Tuhan? Yang pertama, karena kita manusia terbatas. Saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah manusia terbatas. Tuhan yang memberi kita kekuatan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 mengatakan begini. Mazmur 91 ayat 14 dan 15 mengatakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa kita yang lemah harus ditolong Tuhan? Saudara, karena kita manusia terbatas. Ayat Mazmur 91 ayat 14 ini mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Saudara, manusia tidak bisa meluputkan dirinya. Manusia tidak bisa membentengi dirinya. Hanya Tuhan. Jadi, kita manusia adalah manusia terbatas. Saudara, kita terbatas. Kalau kita merasa kita kuat, kita hebat, itu adalah awal kehancuran. Saudara yang diberkati Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mau hancur. Ya kan? Nggak mungkin. Semua manusia maunya supaya dia mantap. Dia diberkati. Dia naik dan bukan turun. Jadi saudara, mau ikut keberhasilan menurut dunia atau menurut sorga? Mari ikut menurut sorga. Karena firman Tuhan mengatakan, saat aku lemah, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi Tuhan memberi kita kekuatan, saudara. Jadi yang pertama, karena kita manusia terbatas, kita harus ditolong Tuhan. Tuhan menolong kita. Kalau kita tidak terbatas, tidak mungkin Tuhan menolong kita. Tuhan menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat. Adakah Tuhan menolong orang yang kuat? Tidak. Tuhan mengatakan, siapa yang merasa dia kuat, artinya apa? Dia sudah meninggikan dirinya. Wah, saya kuat, saya hebat. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya. Garis bawahi. Mengandalkan kekuatannya. Sekali lagi. Mengandalkan kekuatannya. Karena apa? Dia merasa dia kuat. Terkutuklah. Tetapi ketika engkau merasa engkau lemah. Tidak mampu, tak berdaya. Disitulah Tuhan akan menolongmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama. Mengapa kita yang lemah harus ditolong oleh Tuhan? Yang pertama karena kita manusia terbatas. Katakan saya terbatas. Sekali lagi, saya terbatas. Kalau kita terbatas, di situ Tuhan menolong kita. Haleluya. Dan pertanyaan yang kedua. Mengapa kita yang lemah harus ditolong oleh Tuhan? Yang kedua, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang lemah. Ya, karena kita lemah. Karena manusia, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang lemah. Kan kita harus ditolong Tuhan. Ya kan?
Ya, kita lemah ini nggak mungkin menolong diri kita sendiri. Harus ada pribadi yang lebih kuat, yang lebih hebat. Siapakah dia? Yesus Kristus Tuhan. Yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia kuat, dia hebat, dia luar biasa untuk menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, manusia terbatas. Daud terbatas. Raja Israel yang luar biasa. Saudara, dia terbatas. Dia mengatakan begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Goliat datang dengan tombak dan lembing. Goliat datang dengan perawakan yang gagah perkasa, yang hebat, yang luar biasa. Diperkirakan 3 meter. Dia kuat, dia hebat. Tetapi Daud yang lemah ini, yang kecil ini, yang kemerah-merahan mukanya, kecil. Dia mengatakan begini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Dia tidak datang mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya. Karena dia tahu dia terbatas. Dia datang dengan siapa? Dia mengatakan bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah seluruh barisan Israel yang kau tantang itu. Daud lemah, tak berdaya. Dia datang dengan nama Tuhan Allah segala barisan Israel, yaitu Yesus Kristus, Yahweh, Elohim, yang hebat dan luar biasa. Secara manusia, Daud kecil, lemah. Tetapi dia datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Saat Daud lemah, kuasa Allah menjadi sempurna. Saudara tahu kan kisah Daud? Daud yang kecil ini mengalahkan Goliat. Dengan apa? Dengan kekuatan Allah. Dengan kehebatan Allah. Kehebatan Allah. Powernya Allah, bukan powernya Daud. Daud ketakutan. Secara manusia takut. Tetapi roh Allah ada pada Daud. Roh Allah bekerja saat engkau lemah. Saudara-saudaraku ini berkati Tuhan. Ketika engkau lemah, panggilah nama Tuhan. Ketika engkau lemah, berserulah. Panggillah nama Tuhan. Pasti mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupanmu. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Tuhan itu hebat dan luar biasa. Dan yang ketiga, mengapa kita yang lemah harus ditolong Tuhan? Yang ketiga, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kita lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, karena saudara hidup di luar Tuhan, saudara bisa berbuat apa-apa. Saudara bisa melakukan apa? Tidak bisa. Engkau terbatas. Jangan merasa engkau kuat, engkau hebat. Banyak cerita-cerita di Alkitab. Bagaimana manusia mengandalkan kekuatannya. Bagaimana dia hidup di luar Tuhan. Hancur-hancuran. Saudara tahu kisahnya Raja Saul? Hidup di luar Tuhan. Tidak mengikuti polanya Tuhan. Akhirnya apa? Roh Allah keluar dalam dirinya. Karena apa? Di luar Tuhan. Saudara tahu kisah-kisah lain? Siapa? Firaun. Merasa dia hebat, penguasa. Tuhan menghancurkan Firaun. Ketika bangsa Israel berjalan di lautan. Nah itu di Teberaun, di laut Teberaun. Dan Tuhan membuat laut menjadi kering. Bangsa Israel berjalan sampai ke tempat tujuan. Firaun mengandalkan kekuatannya, kehebatannya. Mau membunuh bangsa Israel. Akhirnya jadi bumerang buat dia. Mati. Dia mati bersama pasukannya. Jadi saudara, jangan menganggap engkau kuat, engkau hebat. Karena tidak ada manusia yang hebat di kolom langit ini. Hanya satu pribadi yang hebat dan luar biasa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi saudara,
Mengapa kita yang lemah harus ditolong Tuhan? Yang ketiga, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara, hanya tinggal dalam Tuhan kita berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita hidup di luar Tuhan, kita akan seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita tidak berguna lagi. Kita dilempar di api dan dibakar. Tidak berguna lagi. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita merasa kita kuat, kita hebat. Itu tandanya engkau akan hancur. Siap-siap engkau hancur kalau engkau hidup di luar Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti akan program Andre Televisi TV ini, mendengar akan firman Tuhan ini, pasti mengandalkan Tuhan, merasa tidak kuat, dan disitulah Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku ini berkati Tuhan, mengapa kita yang lemah harus ditolong oleh Tuhan? Yang keempat, karena pertolongan kita hanya dari Tuhan. Saudara, pertolongan kita dari siapa? Hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian Syiarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang diberkati Tuhan, pertolongan kita yaitu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kita minta pertolongan dari manusia, dari orang-orang hebat, orang-orang kuat, saudara, kita tidak disayang Tuhan. Terkutuklah kita kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita. Alkitab sendiri mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita terbatas, manusia terbatas. Pemazmur ini mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa dia mengatakan begini? Ya karena dia tahu dia terbatas, dia lemah. Dan semua manusia, ya lemah, tidak ada yang kuat. Ya kan? Tuhan Allah yang kuat, yang hebat, dan luar biasa. Ada satu pujian, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Allah kita dahsyat, hebat dan luar biasa. Artinya apa? Dia kuat, dia hebat. Kita manusia lemah, terbatas. Kita perlu ditolong oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan merasa engkau kuat, engkau hebat. Itu awal kehancuranmu. Mari katakan, wah Tuhan, saya tidak mampu. Saya lemah, tolong aku, tolong saya Tuhan. Ketika kita mengatakan demikian, maka Tuhan akan datang untuk menolong kita. Karena Tuhan hanya menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang papah, orang-orang yang tidak mampu. Tuhan akan menolong kita semua yang berharap kepada Tuhan Allah. Jadi hal yang keempat, karena pertolongan kita hanya dari Tuhan. Tidak ada dari siapa-siapa. Hanya dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, hebat dan luar biasa buat kami semua. Engkau tetap memberkati semua saudara-saudara yang mengikuti program Andre Televisi TV. Hamba percaya mereka semua diberkati Tuhan. Apapun hidup mereka, hamba percaya mereka diberkati Tuhan. Dalam kelemahan mereka, Engkau tetap memberkati mereka. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Dalam masalah persoalan, Tuhan Allah yang menyelesaikan semuanya. Ketika mereka lemah, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan mereka. Mereka mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan hamba percaya semua saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan hamba memberkati semua saudara-saudara pada hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka diberkati, mereka diangkat, dipromosikan, mereka yang sakit disembuhkan. Dalam masalah persoalan Tuhan Allah sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara ini berkati Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Tetap mengikuti Andre Televisi TV. Dan ingat, jangan lupa share, like, subscribe, dan komen supaya program ini tetap
memberkati semua orang. Haleluya. Amin.